Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Web Talk with Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan teman-teman yang komunitas ya, rame di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di luar juga ada tuh teman-teman yang pengen datang untuk buat seru-seruan kan kayak gitu. Cuma berhubung tempat kita ini agak sedikit minion ya, jadi kita harap dimaklumi nih kayak gitu tuh. Oke, buat teman-teman juga. Selamat datang, terima kasih yang sudah datang ke sini apa segala macam untuk berbagi cerita nih. Ini komunitas apa segala macam. Oke, teman-teman bisa lihat tuh di flagnya di belakang, bendera. Bisa dilihat juga. Ini teman-teman dari The Brothers. Oke. Ini anak-anak motor ya. Oke. Tentunya juga ini juga kita gak lupa karena kita lagi tengah pandemi apa segala macam. Tentunya teman-teman yang di luar sana yang mungkin ketemu orang baru seperti saya mungkin sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan bijak. Karena untuk menekan tingginya penyebaran COVID-19, baik itu cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan jauhi kerumunan atau segala macam. Nah di sini juga teman-teman pakai masker segala macam. Saya tadi pengen capek pakai masker tapi capek ya. Kalau kata orang sini itu mah enggak. Ya jadi kita ngobrol santai aja nih. Oke. Tapi sebelum itu bisa diperkenalkan dulu nih siapa kan dari ujung ke tengah sampai sini. Silakan siapa yang duluan silakan. Tapi kita boleh cepat masker bang? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Siap. Kita kan tentunya di sini sehat-sehat nih. Fit. Alhamdulillah. Udah rapid juga tadi. Udah tes juga. Semuanya fit kan? Fit. Santuy. Boleh diperkenalkan. Dimulai dari siapa terserah. Mungkin kaptennya dulu lah. Kapten dulu lah. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Kenalin nama gue. Nama gue. Biasa kelamaan hidup di tepi arut. Kenalin nama saya Ferry, tapi nama panggilan sehari-hari dipanggil Om Fei ya. Saya sebagai kapten dari The Brothers. Oke, kenalin namaku Putra. Di sini sebagai founder dari komunitas motor khususnya custom dan klasik sebagai foundernya. Oke, bisa lanjut. Oke, kenalin saya Romel sama juga founder di The Brother. Mungkin itu aja sih. Ya, perkenalannya singkat aja lah. Gak usah terlalu dalam nanti malah Gimana? diincar orang ya. Pokoknya jamrut ya. Udah resign. Udah pensiun. Pensiun ya. Sekarang main Jadi motor. fokus di The Brother aja main motor. Jadi kita selain kedatangan komunitas kita kedatangan ex vokalisnya Jamrut. Siap. Iya. Cek vokal dulu boleh. Cek vokal nanti aja. Oke, tentunya anyway teman-teman, sebelum kita mungkin podcast ini kita ulik-ulikin komunitas, mungkin teman-teman juga memperkenalkan komunitasnya seperti apa. Lebih baiknya kayaknya kita ini intro dulu ya mungkin. Let's go the podcast. Oke, The Brothers. Sehat nih semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Pasti. Bugar. Sibuk ngapain sekarang? Ya kita sibuknya sekarang nih karena masih masa pandemi ya, meningkat juga Kabupaten Kobar khususnya. Sekarang lagi ada di puncak klasemen, ya kan? Kayak liga ya, Pak. Jadi kegiatan sekarang kita agak sedikit dibatasin. Tapi untuk next semoga nanti kota kita kembali pulih ya kan. Oke. Itu sudah banyak banget nih, udah banyak dari teman-teman ide-ide yang udah keluar mau bikin acara apa segala macam, itu udah agenda-agenda untuk ke depan nanti udah banyak banget. Oke. Jadi Itu ya? Iya, banyak banget lah pokoknya nanti. Ya harapannya mungkin COVID ini cepat berlalu, jadi mungkin semua agenda yang mungkin sudah terpikirkan, terkonsep itu bisa dieksekusi dan baik. Siap. Bisa berjalan. Semoga. Tapi, by the way, on the way, busway, kenapa ini The Brothers dibentuk? Tujuannya ini buat apa? Mungkin ada latar belakang tersendiri. Mungkin kalau mau flashback sedikit ya. Oke. Ya kita terbentuk tuh belum lama sih, belum ada setahun ya. Ntar lagi setahun. Jadi waktu itu kita beberapa, mungkin aku, Ferry dan beberapa teman lain awalnya tuh suka motor nih, motor custom khususnya. Kita sering jalan, kita nongkrong, kita bikin komunitas aja yuk nih di Pangkalan Bun nih, walaupun sudah ada, tapi kita bikin yuk. Ya mungkin yang sejalan dengan pola pikir kita, ibaratnya awalnya gitu. Oke. Nah terus ada teman-teman lain masuk yang sepaham,
kita kumpulkan, kita olah dari situ. Waktu itu berenam ya, awalnya berenam ya. Berenam. Ini salah satunya ada Bang Romel, ada Bang Peri, ada saya, ada teman-teman lain itu berenam. Kita kumpul nih, udah kita kumpul, kita sepakat bikin komunitas. Arahnya kemana nih komunitas? Arahnya ke arah motor custom dan klasik. Kalau kita mengkhususkan custom aja mungkin kan di Pangkalan Bun juga belum sehits itu. Memang udah ada tapi belum umum lah, belum orang masih kenalnya kan kayak Jap Style apa segala macam gitu kan, identiknya orang ngomong Jap Style gitu. Dari kesepakatan itu kita mulai kumpul, kita mulai bangun pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada berapa total? 32 member. 32 member, Aktif lumayan. Ya, Aktif. belum ada setahun kita. Rame dong. Rame. Cuman ya kita masih agak ngerem juga kan, masih agak pandemi kan. Ah. Walaupun nggak ketemu kadang-kadang kita juga video callan. Iya, meeting. Rapat meetingnya lewat Zoom. Oh. Biar anak motor kita Oh, gitu, teknologi Pak? harus jalan juga Iya. dong. Dan kita lewat media online. Kadang-kadang. Ada. Iya, benar. Mantap juga ya. Kayaknya saya mau. Milenial sih. Iya. Motornya jadul, orangnya milenial. Ya, tentunya harus begitu, Pak. Terlebih lagi yang muda-muda nih kan. Oh, Bang, sambil ngobrol boleh sambil. Isap-isap Silakan. boleh. Oke. Silakan. Bebas ya, Bang. Nggak masalah. Ini dari The Brothers-nya ada mitranya nggak? Misalnya kalau komunitas kan ada mitranya atau apa segala macam. Oh ya, kita juga bermitra ya sama Ball Riders. Oke. Ball Riders Pangkalan Bun ya. Itu di bawah naungan dari ini juga Jarum. Dari Jarum, kita Jarum. Oke. Iya itu. Itu ada juga channel YouTube-nya tuh. Iya, Ada. juga. Oke, jadi mungkin teman-teman tuh bisa mungkin main-main di channel apa YouTube-nya. namanya? Boat Riders apa? The The Braveness. The The Braveness. Braveness. Oh, sorry. Nah, jadi teman-teman bisa main-main di situ, bisa mungkin kepo-kepo, mungkin konten apa yang di situ, mungkin di situ kayak pernah aku lihat di situ ada super collabs ya. Ya. Iya, Segala benar. macam kontennya juga oke. Teman-teman bisa langsung aja mungkin ketik itu search di YouTube The Braveness. Jadi nanti ketemu tuh. Jadi Nah, di situ tuh Subscribe. nggak Pertama cuma nanti motor aja tuh. Kita collab juga ya. Nah, oh, iya. Bisa juga kan. sehat nanti itu kan, di- Pak. Iya, Sehat. Oke, iya. jadi Di The teman-teman- Braveness tuh juga nggak cuma motor aja sih. Oke. Ada musik juga di situ ya. Iya. Habis itu ada apa lagi? Local Pride, Lokal pride-nya, Hero, pokoknya Pangkalan Bun. daerah Pangkalan Bun dan sekitarnya lah, Kobar lah gitu. Dikumpulkan di situ. Jadi teman-teman tuh bisa tuh apa mungkin mau subscribe, share video atau spesial karena itu kontennya bagus juga, Pak. Tapi yang pasti yang ini dulu di subscribe dulu. Oh gitu, Di itu TikTok. jelas Pak. Terima Wajib. kasih Pak. Wajib. Oke. Sebelum kita ngomong lebih jauh, jadi ngomong-ngomong kita malam ini ada teman kita yang punya usaha nih kecil, yang sekarang lagi hit juga di Pangkalan Bun, di rumah kita ini. Namanya tuh roti bakar Miyadi. Oh, ini yang sudah Lokal dibicarain pride Pangkalan Bun nih. nih. Udah bicarain banyak banget ini Oh, katanya. ini- Roti ini bakar enak. Miyadi itu katanya enak. Sudah pernah? Pernah, Pak? Sudah. Wih, kayak gimana? Waktu itu saya mimpi. Oke. Oke, mending langsung nyicipin lagi ya. Nyobain lagi ya mending. Mimpi lagi bakar Mimpi roti. dan Ya. itu jadi kenyataan ya, bakar Pak. roti ya kan. Itu jadi Sampai ke bawah ke kenyataan. mimpi ya. Sampai ke bawah. Terus Mantap. saya langsung tanya, roti Miyadi katanya gitu. Iya, bayangin. Lokal pride Pangkalan Bun nih. Gimmicknya kerasa ya, Pak. Jadi kita juga selain dengan motor, kita, Boleh dibuka nih? Oh, boleh dong. kita juga ini, Pak. Of course. Kita juga endorse makanan. Ini mungkin roti Miyadi pengen endorse ke The Brothers silakan ya. Iya, karena memang kita hobi makan. Tapi tampilannya beneran ini, aduh, Unik, kan? menggiurkan banget Kalau kayaknya sudah. roti bakar ini kita ngomong agak sedikit Ya. makanan. Ah, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Otomatis orang itu sekeren apapun, segentle apapun, sesangar apapun pasti makan, Pak. Perut nomor satu kadang-kadang. Nomor satu. Kadang-kadang. Oke kan? Jadi ini roti bakar ini mungkin pada umumnya yang kita mungkin lihat sebelumnya mungkin itu nggak ada, kalau mungkin isian keju apa segala macam itu cuma sebatas kayak gitu aja tuh. Tapi ini beda, Pak. Di sini dalamnya ada pastrinya tuh. Jadi begitu dimakan krenyes tuh, Pak. Crunchy, Oke. crunchy. Jadi bisa langsung diambil lah, ya kan? Oh, iya. Dikit. Boleh lah. Siap, Boleh, siap. boleh, boleh. Roti Monggo, bakar monggo, Miyadi ya, jangan lupa ya. Calling kita. Eh. Kita suka yang gratisan juga. Ada. Oke, silakan. Bang, sambil minum ya, Bang. Oke. Mulai haus nih, Bang. Oke, silakan. Aduh. Santai. Kita ngopi-ngopi apa segala macam sih. Biar romantis, Bang. Ya, Bagi dong. Ya enggak lah Ya. satu-satu ini, Pak. Terus makin kamu. Ya. Satu silakan diambil. Siap, Saya siap. kayaknya juga pengen ngerasa yang ini cheese ya, yang keju ya. Iya. Oke. Di balik motor kita yang garang, kita sebenarnya orangnya ini, Pak. Di depan. Humoris. Di depan belakang kamera ini teman-teman sebenarnya ada yang pose-pose ya kalau Iya. bahasa foto waring barat itu pengen, Pak. Jadi kita sugihin juga, Pak. Oh, terima kasih. Oh, kan dengan suaranya, Pak ya.
Goib ini Pak. Wah ini Ambil enak aja Pak. banget. Ini enak banget nih. Ayo. Ya ampun. Ambil. Jangan malu-malu, biasanya ngambil 3 langsung. Gratis. Nila pangalai, apului, mimi adi ay. Artinya di bawah nih ya, ada teks nanti di sini. Hap lengkap, Kayaknya menggiurkan sih yang ini nih. Pak lengmai, uy. Dan sekarang udah mil kamu ya. Harusnya tuh orang Indonesia Pak, bukan Thailand. Sebenarnya dia pernah di Thailand terdampar, Nyesat berarti ya. tapi di mana bang? Di mana? Terdampar di mana? Oh, saya waktu itu terdampar di ini bang. Di namanya tuh Panakyong. Itu sebelah baratnya Thailand. Dekat bundaran itu ya, sampai ya. Oke, jadi kita ngabisin ini ya. Nah, 1 potong ini tadi baru kita ngobrol. Yang nonton jangan ngiler ya. Nanti langsung aja dibeli di ini. Roti bakar Sungai Miadi. Nah, tempatnya di depan Wong Solo ya. Iya. Oke. Naikkan Polres itu jadi teman-teman bisa langsung mampir beli di situ. Banyak varian rasa di situ tuh. Cuma kita hari ini milih yang rasa tiramisu sama cheese yang keju. Yang keju. Di situ ada size-nya M sama yang medium sama yang large. Kalau yang large itu harganya 25.000. Itu yang kalau harganya ada yang 35.000 segala macam. Dan ini harganya 25.000. Ini medium. Ini Yang large. Oh, large. Ah, jadi 10 potong nih. Tapi nyata langsung jatuh cinta nih. Sama Sama rasanya. pernah ngerasa yang namanya roti bakar, tapi nggak ada gini-gini kan? Iya. Nah, nanti yang punya karena kita undang juga nih. Harus bang. Ya, maksudnya ini profesi dia sebagai penjual roti bakar tuh gimana caranya bisa bikin roti seenak ini? Iya. Oh. Dan hitungannya unik juga nih udah nih. Iya. Biasanya roti bakar kan ya toppingnya Flat biasa-biasa. aja, gitu kan. Dan ternyata ini roti bakarnya roti bakar banget. Karena memang dibakar. Salah kemarin. Oke, tadi out of the topic ya. Yap, Tapi yap. kita ini ada topik lagi nih. The Brothers sendiri tuh dibentuk tadi dengan awalan hanya beberapa orang yang punya pemikiran sama kan. Iya. Sampai pada akhirnya sekarang punya member yang kurang lebih hampir 30-an. 32. 32. Dan insya Allah terus bertambah lah. Dan ya juga buat teman-teman yang mungkin pengen gabung, yang pengen punya hobi yang sama mungkin ya, Ya. motor custom, klasik apa segala macam bisa. Karena di situ kan nggak cuman kayak motor yang kayak CB apa segala macam kan. Ya, Yang klasik, klasik. klasik bisa aja masuk Ya. gabung apa segala macam. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tuh IG-nya juga ada, mungkin saya taruh di deskripsi. Bisa gabung kepo-kepo apa Pastiin segala follow. macam. Nah, gabung. Yo. Karena di sini Kepo-kepoin lah. temannya rame-rame. Oke, saya serat juga pak. Ya minum dulu pak, silakan. Kopinya enak nih. Mantap. Ya begitulah ya teman-teman ya. Pokoknya selain ini kami juga multifungsi, ya kan. Sambil host kita makan, ya kita ambil alih channel ini. Siap. Judulnya channel dibajak. Nah, saya baru berteman sudah diancam. Nanti kita kasih motor. Oh, alhamdulillah nih, motor-motoran tapi kayaknya. Motor remote. Udah kebaca gimmick Anda, Pak. Oke, habis buang. Pengennya nih The Brothers kedepannya kayak gimana? Kalau kita pengennya sih pak, The Brothers nanti kedepannya itu yang pasti jadi salah satu komunitas yang paling bertahan lama, itu paling sudah pasti ya kan. Yang nggak cuma motoran nggak aja, cuma motoran ada aja, sosial, tapi ada sosialnya di peduli dalam sosial. situ. Juga apa? Kalau bisa kita dengan adanya komunitas ini, kita dengan menjalin relasi yang lebih luas gitu. Bukan hanya sekedar teman main di motor, Bukan tapi cuma juga- nongkrong aja. bukan cuma nongkrong aja, tapi juga kita bakal, kalau bisa kita ya mungkin nanti ada teman-teman yang misalnya belum kerja atau Ya dengan gimana kita dengan relasi adanya dan relasi teman ini kan. kita bisa buka info, buka ini. Dan salah satunya meramaikan Pangkalan Bu, pasti. Iya pasti sudah. Misi utamanya ibaratnya menjadi wadah untuk pecinta motor khususnya custom dan klasik. Oke. Jadi kan daripada sendirian di jalan, Iya. daripada
aku mau ngobrolin motor yang arahnya custom dan klasik, cuman sama siapa ya? Nanti kayak Dilan Pak, sendiri. Ah, naik motor. sendiri. Padahal teman kita juga ada Dilan nih. Tapi dia nggak selalu sendiri loh. Pasangannya, Pak. Iya. Ini nggak ada. Waduh, jangan buka kartu dong. Malu aku. Ganteng-ganteng, motornya juga bagus nih. Tapi Cuman single pasangannya seat, nggak ada. Single seat, Tapi Pak. single seat. Nggak bisa Kendalanya dia di motor buat sih Itu sebenarnya egois mungkin ya. namanya sebenarnya. Makanya jadi pertanyaan anak motor itu punya cewek apa enggak? Iya, Pak. Kayak gitu. Selain komunitas motor, kita ini Kena komunitas deh. kotor. Kan berani kotor itu baik. Saya Iya. buka kartu ya di sini ya. Jadi teman-teman yang pengen punya anak motor yang keren yang kece ya. Motornya oke punya. Ini di ujung tuh nganggur, Pak. Bu. Ujung itu. Oh, Ujung iya. sana di sana berarti. Pastinya kalau cewek-cewek jangan cari yang single seat. Oh. Biar bisa dibawa. Kan bisa duduk di tangki ada belakang. Naik kuda. Ngomong-ngomong kita tuh dulu udah pernah ganti nama ya. Iya. Awalnya tuh kita Brother bike. Brother Bike, benar, disingkat BB Iya. kan jadinya, tapi kita nggak enak karena ada senior yang jauh lebih senior yang udah memang klub motor gede kan, udah sangat senior, udah sangat besar, bisa dibilang nomor 1 lah di Asia Tenggara atau di Asia ya. Oke. Nah makanya kita nggak enak kan, jadi disingkat jadi kayak BB nanti, waduh janganlah, kita arahkan yang ke lain aja, kita diskusikan, akhirnya ketemu. Awalnya Sidak Brother, kita Iya. pakai Nama daerah. kan, Bahasa daerah. Cuman Cuman kita balik diskusikan lagi karena kita juga kan nggak semua orang asli sini. Mhm. Ada yang dari Medan, dari mana lagi? Lombok. Ada yang dari Jawa, kayak gitu kan. Jadi kita nasionaliskan aja lah. Udah kita Jadi pakai, Brothers. ambil The Brothers. Oke, universal lah ya. Ya, universal. Biar dibawa kemana-mana orang pada paham tuh. Ya. Iya. Nah, terlebih Jujur bahasa itu. Inggris kan. Dan bahasa Thailand ya, Pak? Nggak bisa. Iya, lengkap lah. The Brothers bahasa Thailandnya apa, Ci? Hah? The Brothers The bahasa Brother. Kok jadi Hong Kong gitu? Iya. Iya kan tetanggaan lah Thailand sama Multifungsi, Ya, nggak multifungsi. juga, Pak. Konsepnya dulu, Pak. Nah, kayak di sini kita memang konsepnya kita nyantai-nyantai aja. Jadi ya let it flow aja, ngalir tektokan umum biasa. Santai karena pada dasarnya teman-teman dari komunitas ini ya hobinya nyantai ya kan. Iya. Hobinya nyantai, enggak yang tegang-tegang amat lah, karena memang kita pengennya nyantai. Karena nambah teman itu dan bersantai itu lebih enak, Pak, daripada bersih tegang ya. Hilangkan stres juga kan dari kerjaan, dari Kan kelihatan, kehidupan. Pak, ya. Muka-muka. Oke, saya jadi Muka-muka penghinaan. target. Jadi teman-teman mungkin yang kerja pakai target tuh ya bersemangat lah ya. Masih bisa besok. Masih ada 1 hari. Karena Masih ada 1 hari. 30 ya. Masih ada 1 hari, walaupun libur. Besok 30 Desember. Tapi mungkin channel ini tayangnya mungkin minggu kedua bulan Januari 2021. Nah, jadi teman-teman mungkin bersabar aja nih. Karena channel yang konten lain belum pada naik nih. Mungkin banyak sensor juga nanti. Harapannya 2021. Wah, kita ngomongin harapannya aja, Pak. Siap. Iya kan? Yang pertama tuh pandemi ini hilang sih. Amin. Amin. Biar kita bebas berkreasi, bebas kegiatan kita bisa berjalan semua. Itu sih pertama. Oke. Cakep. Tahu dari abang? Cakep. Nyata dong. Kalau Belajar di mana sebelah, Pak? Tapi memang itu ya, harapan semua orang juga pastinya pengen. salah satu yang paling diharapin ya hilang dulu lah nih pandemi kan. Kita banyak yang kesusahan kan gara-gara. Karena sebesar apapun nanti agenda kita di 2021, kalau pandemi nggak hilang juga nggak bakal bisa jalan, Pak, ya kan? Mangkrak, Pak. Mangkrak juga semuanya gitu loh. Sedangkan kayak podcast ini pun jujur kita agak sedikit kesusahan sih pada saat mengundang orang. Karena mungkin orang ada ketakutan Ya, segala macam. Iya. Jadi kita agak sedikit ngerem-ngerem nih, karena sebenarnya kita nih harusnya kejar tayang, udah kayak stripping sinetron aja kan. Cuman dikarenakan itu kita juga ya harus mengatur lah ritmenya gimana biar enak kan gitu. Tapi ini kan komunitas nih, tempat tongkrongan jelas nih ada kan, buat Ada. ngumpul anak-anak. Ini mungkin agak sedikit kontradiktif aja. Yang Tengah penting COVID masih nongkrong. ya itu dia. Kadang-kadang kita juga pas dari berangkat dari rumah mau kemana? Mau nongkrong nih, mau kopdar. Oke. Kadang-kadang lo ini lagi pandemi gini aja. Tapi kan kita selalu jaga jarak. Oke. Selalu pakai hand sanitizer. Kalau kita habis ada kontak atau apa kita rutin pakai. Masker juga kita pakai. Nah, ini kan kita lepas sebentar lagi ngerokok cuy. Oke. Iya. Oke. Ini kita di sini sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita juga udah tes juga kan tadi. Bahkan kalau misalnya ada, kita juga tetap kontrol member-member kita, Pak. Oke. Jadi dalam artian sebelum kopdar pun kita tanya kondisi teman-teman gimana, pada sehat apa enggak. Jadi setiap, karena paling ribut itu di grup kita itu ribut banget itu setiap hari. Jadi Oke.
itu di saat itu kita tanyain kondisi teman-teman semua pada sehat apa enggak. Bahkan kalau pulang kopdar pun kita masih nanya udah sampai rumah aman enggak gitu loh. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dipantau lah ya. Iya. Selalu kita pantau. Cuman yang nggak secara formal banget sambil ya guyon bercandaan. Segala macam. Karena itu kan kayak tadi mungkin mau mendiskusikan apa sama temen sampai pakai Zoom ya video call. Kadang-kadang kalau pas lagi ya kayaknya situasinya kayak lagi panas-panasnya di luar nih, maksudnya panasnya dalam arti COVID-nya lagi naik banget apa nggak daripada memungkinkan. kita ketemu nih mungkin lagi nggak enak, ya udah kita Zoom meeting aja. Jadi semuanya join Zoom, kita di situ apa yang agenda kita yang kita rencanain untuk ya nggak jauh-jauh mungkin seminggu 2 minggu ke depan kayak gitu. Oke. Sama ini kita nih sebenarnya ada rencana mau touring loh sebenarnya awal tahun ini. Ke mana? Perbatasan Kalbar. Di situ ada camping spot bagus banget tuh pinggir sungai di desa apa itu namanya? Delang. Nah, cuman ya berhubung akhir-akhir ini juga kan banyak kecelakaan ya. Iya. Sampai ada yang makan korban jiwa juga. Dan itu banyak beruntun jadi kayak apa ya? Kami ngerasa kayak ada pertanda mungkin ya. Mungkin diingatkan jangan dulu lah direm-rem dulu lah di rumah aja santai. Fokus sama kegiatan kerjaan yang rutinitas aja dulu. Ya tapi tanpa mengurangi keseruan kita di motoran. Mungkin kalau sekedar nyoret sebentar ya oke lah masih lah ya. Siap, oke. Jadi mungkin teman-teman tuh yang pengen gabung sekiranya tahu dulu nih regulasi dari The Brothers ini seperti apa. Karena untuk masuk ke The Brothers itu nggak ada persyaratan tertentu kan. Kalau tertentu banget sih enggak. Cuma harus punya motor jelas ya. Iya, Punya media. yang pertama tuh juga yang pasti ya punya media. Cuman ada beberapa member kita sebenarnya belum ada media, Pak. Oke. Cuman dia punya antusias yang tinggi banget gitu loh. Setiap kegiatan kita dia selalu hadir. Kontribusinya Kontribusi dia ada gitu, penyumbang ide juga gitu kan. Jadi kita nggak menutup teman-teman yang punya antusias. Mungkin dengan itu nanti berjalan kita tetap bantu. Oke. Bantu dalam artian kita bantu carikan motor gitu kan. Kalau ada yang murah mungkin Kalau untuk ada yang murah, bahan. untuk bahan kita bantu nih cari ini terus. Nah ini enaknya kita komunitas ketika kita sharing sama motor yang kita sukain tuh lebih enak gitu loh. Karena ada teman-teman yang udah tahu gitu kan. Kalau nanti beli motor tapi karena sendiri kan mau beli sendiri nggak tahu apa tiba-tiba kecewa ya sama kayak beli kucing dalam karung kan Pak, jadinya kan gitu. That's right. Itu udah sering tuh kayak gitu tuh. Apalagi beli yang online yang Ya. cuma ngeliat sekadar visual dari gambar apa segala macam. Ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli motor tuh kadang kita ikut samperin. Oke. Diarahkan lah. Diarahkan Dikawal. Ini apa yang kurang gitu loh. Intinya tuh nggak saklek sih kita harus kayak gini-gini, enggak. Kita welcome. Yang penting ada ketertarikan, ada antusiasnya ke arah motor yang custom dan klasik. Oke. Jadul lah, bisa dibilang jadul, motor-motor jadul lah. Kita bicara harga ya. Hmm. Rate paling rendah untuk harga motor custom itu berapa? Ini ngomongnya paling rendah ya. Susah juga sih ngomongnya. Soalnya kadang-kadang kan kita nggak selalu harus barang bagus, harus barang mahal kan. Bagus itu tidak harus mahal. Gitu. Kadang-kadang ada yang pakai barang, bahasanya kalau anak motor bilang barang limbah ya mungkin. Bekas motor apa kayak gitu yang dijual murah. Kita bangun, kita build. Kan dasarnya custom itu build, membangun. Nah, jadi kebanyakan ya yang ngerepotin bengkel sih sebenarnya. Lebih kenyamanan diri sendiri sih. Selera kita, selera individu. Motor itu kan menunjukkan jati diri kita juga. Iya, betul. Ada nggak kisaran sampai 10 juta, 15 juta? Di atas itu banyak. Di atas itu? Iya, bahkan di atas itu. Tapi dengan harga ya paling minimnya lah 10 juta lah paling ya kan. Dengan unit ya. Dengan unit itu udah bisa punya motor custom. Tinggal gimana lagi mau mau ditambahin apa, mau iya. Tergantung itu tadi, tergantung selera individunya kan dia mau arahnya kemana. Biasanya kan ada rasa nggak puas nih, Ya. pengen ditambahin lagi. Kadang kita juga ngelihat misalnya punya teman, oh ada yang cocok nih dengan seleraku, mungkin diambil sebagaimana partnya, modelnya kayak gini, tapi dikombinasikan lagi, jadi karakternya beda. Dan enaknya Pak di komunitas itu cari spare part lebih enak kita. Oke. Siapa ada yang punya ini nih? Ada yang punya ini nggak? Ada yang nganggur nggak nih? Ada yang punya lampu nih. Jadi kita Saling berbagi. Saling berbagi. Bahkan kadang cuma dikasih ya pakai aja. Ganti Kalau rokok lah. Ganti rokok paling enggak gitu aja. Itu Komunikasinya lebih enak. Lebih enaknya Harga teman. Harga teman jadi. Harga teman. Jadi ya itu ya, kita ngobrol masalahnya kalau yang dibilang hobi itu kan kadang kita tidak terpaut dengan harga. Iya. Kalau kita suka, kita punya dana, kita akan beli. Nah, tapi
mungkin budgetnya cukup apa segala macam. Jadi mungkin itu buat referensi teman-teman yang di rumah sana mungkin pengen punya motor custom klasik segala macam, mungkin rate harganya dari yang terendah seperti itu sampai yang up tuh Ya. jadi tergantung teman-teman tuh yang mau ditambahin apa segala macam, mungkin harganya bisa makin tinggi segala macam. Betul. Karena walau gimana pun ada rupa tuh ada harga. Ya, Iya. ini nggak bisa dipungkirin sih. Dan ini ya, dan kita nggak mandang kalau motornya jelek apa tuh nggak mandang. Betul. Tetap kita welcome. Kita kan siap intinya juga menerima. dipersaudaraan kan. Iya. Kita teman menjadi saudara. Oke, apa slogannya tuh? Bukan searah tapi sedara. Kebalik. Waduh. Sama di Thailand nih. Ini harus kebanyakan di Thailand nih. Itu tuh ada di bendera tuh. Kebanyakan minum kopi. Ya, Kopi saya candu ya. Ya itu memang sengaja di Bali. Sengaja di Bali. Bukan sedarah tapi searah. Memang nakal nih kapten. Yang pakai topi di tengah itu adalah kapten ya, Kapten Subasa. Masa jangan di tenangan pisang. Iya. Ada ya gini, kalau main custom itu Pak, saya dikasih tahu juga kemarin kita kan baru reading sama suhu motor nih. Oke. Kemarin kan sama ini. Jadi kasih tahu kata beliau ngomong lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu ke apa, ke istri atau ke apa maksudnya? Ya, ke istri. Yang sudah berumah tangga, Yang Bang. sudah berumah tangga ya kan? Istri ya kan? Jangan minta izin dulu. Minta izin banyak nggak dibolehin ya. Nggak dibolehin kan? Kalau minta Lebih baik maaf ya. Mau nggak Karena mau kadang-kadang kan dimaafkan kan. kan? Itu. Gitu ya, kisi-kisinya kayak gitu. Iya. Semakin merengut istri di rumah, semakin bagus motor kita. Curhat nih. Korelasinya kemana Pak? Terkonsep sekali ya. Untuk Nyonya Ferry maafkan. Kami tidak menghasut, kami cuma mempengaruhi. Iya, itu adalah salah satu bisikan syaitan ya. Ya lebih baik main motor daripada perempuan ya. Iya, siap. Anjay. Boleh lah. Ya main motor itu kan sebenarnya positif sih. Iya. Ibaratnya mungkin di luar sana ada beberapa yang negatif, cuman kan kalau kita di sini kan kita selalu positif. Bahkan kita pun melakukan bakti sosial. Apa kemarin kita yang itu ada korban yang di Lamando itu loh. Kekerasan anak. Anak di bawah umur ya. Ah, yang anak baru balita. dipanggil. Nah di situ kan kita ngamel nih penggagasnya nih, Abang Romel. Romel. Oke. Nah ini nih juga nih teman-teman yang hobi motor, hobi musik di The Brothers ini lengkap. Pak. Editing ada, Editor ada, yang hobi ngedit ada. kameramen juga ada. Kameramen pun ada. Hobi musik ada. Jadi kita Lengkap. bersatu padu di situ. Tukang masak juga ada. Bahkan Jangan bilang tukang masak lah, chef. Chef. Oh, siap. Saya bikin sedikit Pak. Jangan bilang tukang masak, chef. Nanti orangnya tersinggung. Karena di andalan kita maaf Bang Pin. Maaf. Sama Bang Dilan. Baik ya. Iya, siap. itu step-step terbaik gitu. Jadi kalau kita ada acara kayak camping segala macam itu, mereka itu selalu masakin buat kita. Peduli banget soal makanan soal kita. Dan kita nggak pernah kelaparan. Itu Masakan antara dia tuh baik sama teman gak tahu diri Pak. Gimana? Teman baik Pak masakin tapi wah dia pernah aja hari masakin. Bukan manfaatin ya, tapi ya digunakan lah sebagaimana mestinya. Karena memang enak Pak. Iya. Iya kan? Dimasakin memang enak Pak. Iya. Tinggal makan. That's right. Dari The Brothers sendiri nih. Tapi kan di dalamnya tentunya ada regulasi yang jelas nih. Kan kayak gitu. Maksudnya kayak anggaran dasar rumah tangganya. Ada RT. Iya. Nah, ada RT-nya di segala macam. Ada nggak? Ada. Ada ya. Kita ada ART-nya, kita juga ada. Di situ ada beberapa pasal-pasal juga kan. Yang tapi nggak terlalu formal amat sih ya. Ya belum baku banget. Soalnya Belum kita baku nyusun banget. itu waktu dulu tuh supaya gimana sih caranya pada awal kita ngebuat itu ibaratnya merancangnya tuh kita tuh berencana jangan sampai ini panas di awal aja. Gimana cara kita mempertahanin? Oke. Katanya kan lebih susah mempertahanin lebih ya susah daripada mempertahankan, membuat. ya, Nah, daripada membuat. makanya dari itu dari awal kita bikin fondasi dulu. Apa aja sih yang kita butuhin? Kita juga searching, kita juga tanya ke suhu-suhu permotoran di luar sana. Kita sharing-sharing. Oh ya udah kita susun dulu awalnya visi misinya gimana bla bla bla. Bukan secara formal aja tapi kita tanamkan dulu di fondasi The Brother itu. Makanya ya harapan kita sih ke depannya bisa lebih solid, lebih banyak. Dan bahkan ya ini The Brothers ini kan awalnya kita kayak saya sama Romel nih kita belum kenal nih. Ketemu di bengkel itu. Bahkan ketemu di bengkel. Ketemu di Bahkan bengkel. kayak orang lain aja kan. Ya, Jadi makin kesini malah Udah kayak saudara. udah kayak saudara. ya.
Cuma nggak satu kakak aja itu. Iya. Ada satu kakak Kalau ya. satu tapi kakak memang kakaknya nanti besar bang. Kebanyakan daftar. Oh jadi satu kakak bahaya dong. saking apa? Ya itu tadi kan. Masuk banget slogan kita itu. Iya. Bukan sedarah tapi searah. Oke. Nah, jadi persatuan persaudaraannya itu lebih kuat di The Brothers ini. Sangat-sangat kuat. Jadi susah banget ya. Kita ini ibaratnya satu sama lain sudah saling menutupi kekurangan. Nah, Itu. melengkapi kan. Saling melengkapi juga dia. Ya walaupun kadang-kadang ada sih bentrok-bentrok di dalam, cuman nggak sampai merusak persaudaraan kita. Itu yang terkecil aja lah ya. Bumbu-bumbu lah. Paling bawa kopi selesai. Nah, Ya. bawang- Dan pastinya kalau ada masalah sih itu membuat kita lebih dewasa aja sih. Ya. Gimana cara penyelesaiannya Iya. kan. Nah, kayak gitu. Cari solusinya lah sama-sama bareng-bareng diskusi. Berhubung ini komunitas kan, Iya. jadi kita tidak secara individual. Jadi memang harus kita diskusiin sama teman-teman yang lain apa segala macam gimana jalan keluarnya. Yang namanya kita hidup itu berdampingan, terlebih kayak komunitas ini kan tiap hari kita ketemu apa segala macam, memang dibutuhkan hal yang seperti itu. Solidaritas itu memang harus dijaga. Iya. Ya, Pulang dari kantor ketemunya ini kan. Istri nelpon rumah Pak. Istri nelpon di rumah. Pulang. Oh, pulang, Bang. Tapi kalau ngomongin main sama anak-anak The Brother, istri percaya langsung. Aman. Aku lagi anak sama ini nih, sama Lagi teman motor. Oh, siap. Nyusul. Tapi bohong. Tapi bohong. Begitu ditutup, tapi bohong. Wah, Nah, Oh enggak ya? Oh asli enggak. nanti bini gue nonton, Enggak, Pak. enggak beneran enggak beneran aman. Jamin. tentunya pasti ya karena ini sama teman-teman apa segala macam, jadi ya pasti percaya kan Pasti, tiap hari ya. apa segala macam. Banget. Dan istri pun ibu menteri kita yang beberapa yang berkeluarga pun ngedukung gitu loh. Ngedukung banget suaminya main ini. Bahkan- main motor. Sering ikut juga kan? Iya, Kayak istrinya ini Mas Heru, istrinya Bang Fei sendiri, pacar-pacarnya teman juga sering ikut. Cuma Ya, saya pacaran aja aja yang belum ikut. ada nih. Ya cuman yang sama saya ya teman-teman yang Kasihan, nonton. Pak. Udah stop. Mungkin kita lanjut lah. Next question Nah, aja. sebenarnya bang gini bang, abang tuh kan marketing kan, kok bisa diterima gitu? Sementara masarin diri abang nggak bisa. Karena saya tidak egois, saya tidak menjual diri saya sendiri, saya menjual produknya perusahaan saya. Oh siap. Saya profesional. Tapi profesional Anda itu menyakiti diri Anda, Pak. Oh, saya tidak merasa sakit sih. Oh, iya. Soalnya jodoh itu kan rezeki dari Tuhan. Oh, iya. Kenapa kita bahas jodoh, coy? Skip. Kita bahas motor lagi. Balik ke motor. Karena motor juga jodoh-jodohan, Pak. Nah, itu kadang-kadang tuh cewek tuh mungkin agak ragu ya pacaran sama anak motor ya, atau mungkin soalnya apa? Bisa lebih sayang motornya mungkin kadang-kadang bagi mereka. Oke. Iya. Tapi kan motor aja dijagain. Maksudnya Apalagi cewek enggak. Oh, wih. Betul banget. Terus dulu. Gimiknya dapat banget. Sambung-sambungin aja biar rame. Faktor Salut, kopi. salut. Faktor kopi ya. Gimana, Bang? Kita juga mau nyampaikan buat teman-teman mungkin yang sebelumnya pengen gabung tapi sungkan gitu kan, mau ketemu kita, ibaratnya negur di jalan. Jadi kalau gini kita udah nanamkan juga sama teman-teman The Brothers, kalau ketemu teman-teman yang motor custom atau klasik, Blayer aja. aja atau nggak perlu sapa langsung, nanti kita ajak ngopi bareng, ngobrol bareng. Kita di sini semua teman-teman humble semua, ibaratnya tuh welcome siapa aja yang mau gabung sama kita. Sama kita juga nggak ada senior junior. Gak Jadi ada senior kita sama. junior, kita sama di situ. mau baru main motor, mau udah lama. Jadi memang nggak ada kayak yang misalnya, ketua sekretaris humas apa segala macam. Kalau struktur ada. Ada. Kalau struktur ada. Tapi kalau senior junior tidak ada. Kalau struktur kan penting kan buat apa ya, berjalannya komunitas itu, untuk yang memprogramkan atau apa, Ya. yang menjalankan kayak gitu itu Jadi tetap ada. lebih enak aja, mungkin ada yang sumbang saran apa segala macam. Iya. Kalau kerja kita tetap gotong royong, cuman kalau struktur menurut kami waktu di awal pembuatan memang harus ada sih. Jadi Dan kita jalankan. sampai kayak sekarang. misalnya ada event apa diundang segala macam, ada beberapa orang yang memang harus dikomunikasikan. Ya, Iya. di situ pun biasanya kita ini ya apa ya, kita obrolkan dulu kan dengan teman-teman. Ada acara ini nih gimana gini. Musyawarah lah. Dan kalau mau masuk nih, kalau mau gabung nih nggak ada ospek ya. Nggak ada. Enggak ada. Jangan nggak nanti ada takut di ospek nggak yang ada. harus nanti mau gabung harus ini dulu beberapa lama gitu kan. Kita nggak ada. Yang penting nyaman aja. Kita lihat orangnya udah bisa ngerasa nyaman dengan kita. Antusias ya kan. Antusias dan kontribusinya lah. Iya, pasti. Ya, tidak. soalnya kan kita juga masih membangun kan, karena umurnya juga belum belum tua. Masih baru lah, masih baru banget kita ini. Mhm. Cuman karena apa ya? Karena mungkin nyaman di dalamnya itu. Saya pribadi nih ngerasa kayak dengan teman-teman tuh kayak udah kenal lama, padahal baru loh hitungannya kenalnya. Oke.
udah kayak ngerasa udah kenal lama, udah tahu orangnya tuh modelnya gimana, nyamannya gimana gitu. Lebih mengenal lah ya. Iya, jadi lebih dekat. Ya itu tadi kayak teman jadi lebih dari saudara rasanya. Dan enjoynya kita juga Pak di situ kita nggak banding-bandingin, nggak bawa jabatan gitu. Iya. Oke. Ketika masuk di komunitas, ketika masuk di dalam The Brothers itu kita nggak ada pangkat, nggak ada jabatan. Sama rata. Semua sama rata. Semua sama aja. Sama aja semuanya. Itu yang bikin teman-teman yang lain itu jadinya Hilang rasa sungkannya rasa ya? sungkannya hilang. Jadi Tapi tetap respect. Tapi Respect tetap respect, respect ada. pasti. Tetap harus jaga. Harus kita jaga yang kayak gitu. jadi kayak nyumbang ide misalnya kan ada misalnya dari member kita yang masih anak pelajar mungkin kan gitu. Ya. Nah, mungkin kan kebanyakan mindset ini apa sih anak kemarin sore kan gitu. Tapi kita enggak. Selalu kasih kesempatan. Kita selalu malah kita pengennya yang muda-muda ini kan masih Iya. fresh gitu kan mereka punya ide-idenya. ide-idenya gitu loh. Yang masih Jadi- gaul, Milenial banget. Kalau kita tahun banget kolonial. kalau kita nggak ngikutin ya maklum Pak anak tahun 90-an kan kayak gini kan. Kalau kita nggak ngikutin anak sekarang kita ketinggalan juga gitu. Oke. Bicara motor kan. Kemarin kan sempet nih teman dari Tangki pada saat kita upload apa segala macam tuh banyak yang komentar yang minor apa segala macam. Iya. Tapi kan anak-anak motor sudah pasti tahu nih kalau namanya King itu pasti nyaring. Kenapa standarnya pun nyaring kan? Nah, untuk di The Brothers sendiri tuh itu standar lalu lintas nggak? Standar pengendara nggak motornya? Ya karena memang sudah dari dealernya mungkin Pak. Enggak Enggak, Dari kita The The Brothers. The Brothers. ya kita gini ya. Kalau ngobrolin itu agak sedikit susah sih sebenarnya kadang-kadang. Soalnya gini, kalau yang motor custom tuh kan banyak yang dirubah nih. Ada yang mungkin rangkanya kita rubah, ada yang tapi tetap kita mengutamakan safety. Yang pertama safety dulu. Jelas. Ini mohon maaf sebelumnya mungkin untuk peraturan mungkin kadang-kadang kita ada yang agak nyeleweng ini, kita terus terang aja. Kayak mungkin spion kita masang harusnya 2, mungkin kadang-kadang ada yang 1. Tapi itu kan tetap kita kita apa namanya? Kondisi Kita kan? bimbing. Kalau bisa pasang dua-duanya aja gini. Atau apa ruginya sih pasang spion? Mungkin modelnya aja disesuaikan, yang cari yang klasik Ya. atau yang custom. Kalau bisa bikin sendiri yang modelnya kayak gimana gitu. Tapi tetap mementingkan Yang penting keselamatan dulu, Safety, keselamatan ya, dan itu. kenyamanan ya. Oke. Kenyamanan. Kenyamanan. Kecamatan. Typo mulutnya typo. Mulutnya typo Pak. Mungkin kurang ini mungkin. Coba Oh, lagi. boleh sikat. Tapi suka saya yang kayak gitu. Makan lah. Karena konten kita ini ngerangkum ya, makan, ngopi, Iya. ya kan, Iya. merokok. Jadi audiensnya teman-teman kita di belakang layar pun icip-icip juga pengen. Jadi pengen roti bakarnya katanya di rumah. Langsung beli dia. Kita suguhin lagi. Ya kan? Oh, tolong Salam Yadi antar lagi 3 kotak ya nanti. Kalau kita mau nongkrong. Ya. Nggak kuat Pak ngendorse anak Brothers Pak. Banyakan, Pak. Kebanyakan. Tekor nanti bandar. Keluar bandar, Pak. Kecuali mau sepotong-sepotong. Iya. Ini kita tadi ditanyain terus nih, gantian dong kita nanyain. Boleh. Gas. Jadi gini Bang, kan ibaratnya kan kita tahu kan podcast nih, ya ibaratnya yang gede-gede itu udah banyak juga. Nah apa nih yang inspirasi abang nih di Kobar untuk ngebuka podcast juga semacam ini untuk di YouTube? Platformnya selain YouTube ada lain kah? Nggak ada sih. Fokusnya di YouTube ya, mungkin anunya aja tracernya aja ya di apa? Instagram. Instagram. Di TikTok? Enggak lah. Enggak. Kadang-kadang promo lewat TikTok tuh bisa juga tuh kan. Oh, Ciwi-ciwi. Oke, coba nanti. Ciwi-ciwi yang banyak kayak gitu. Biasa main TikTok nih. Kau jawab nggak tadi? Monggo. Oke. Jadi sebenarnya kalau bikin podcast ini kita sendiri, mungkin kalau di Kobar udah banyak ya. Udah. Mungkin cuma apa aja mungkin yang nggak tahu. Cuman begitu ketemu teman-teman dan sebagainya macamnya, itu ada teman-teman juga yang bikin podcast apa segala macam. Tapi mungkin temanya berbeda. Nah di sini lebih mengangkat untuk kayak komunitas, profesi, pekerjaan apa segala macam. Karena kalau di rumah kita sendiri itu sebenarnya banyak kayak komunitas, profesi itu sama. Di luar Kalimantan pun banyak apa segala macam. Nah kenapa pengen ngebikin ini, ngelihatnya ke ini sih. Karena hobinya itu suka ngobrol kan. Basically memang suka ngobrol. Terus suka juga ketemu orang-orang baru, banyak kenalan apa segala macam. Dengan ketemu orang-orang baru kita nambah wawasan yang pertama. Yang kedua nambah pengalaman. Yang ketiga nambah rezeki Pak. Ya betul. Link makin banyak.
Iya. Ya kan? Bener. Begitu kita kemana-mana, kita bukan dalam artian kita pengen dikenal orang secara tidak langsung, enggak. Cuman lebih kayak kita pas begitu kemana ada teman, hey apa sih, itu lebih enak Iya. Pak. Iya. Ketimbang kita kemana kita diam-diam apa segala macam. Banyak teman banyak rezeki ya. Banyak teman banyak rezeki. Iya. Rezeki itu kan tidak bicara tentang uang Materi saja. aja. Iya, benar. Kayak gitu. Entah itu tentang ide, entah itu tentang link-link baru apa segala macam. Jadi mungkin teman-teman kayak The Brothers ini bisa menyaranin juga mungkin konten apa berikutnya, komunitas apa atau profesi pekerjaan apa yang mungkin bisa diundang, itu kan bisa tuh. Iya. Dibantu mungkin apa segala macam. Teman-teman juga di rumah sana mungkin juga bisa follow IG saya, DM mungkin komunitas atau profesi pekerjaan apa yang sekiranya bisa diundang di podcast ini. Kan kita undang dan kita akan Welcome ikuti. pokoknya. Dan kebetulan di kita nih banyak profesi nih. Wah, Banyak banget. banyak profesi. Semuanya ada. Jadi kan lebih enak tuh. Ibaratnya kalau untuk kita mengundang apa segala macam itu lebih enak lah. Karena jujur kalau kayak podcast ini kan kita santai-santai nih, ngopi, makan, ngerokok apa segala macam. Karena pada dasarnya kalau kita namanya ngobrol, nyantai nongkrong, ya pasti temannya ya kopi, rokok. soft drink apa segala macam, rokok itu udah jelas. Jadi makanya kita di sini ngusung konsep juga sesantai mungkin. Kita bicara juga dari flow, Iya. tetap terkonsep, arahnya masih satu arah. Satu arah. Satu Sama frekuensi. dong. Sama dong. Rekrut. Nyambung ya Pak. Jadi Kayaknya harus direkrut nih abang. Ayo Bang, bikin motor Bang. motor saya beat banget kuat. Oh, beat bisa di custom. Bisa. Tenang aja. Jadi itu mungkin ya intermezzo sedikit. Kita balik ke The Brothers ya. Siap. Ya, yang baik. Gak lucu Pak, podcasternya ditanya. Gak lucu sebenarnya tuh Pak. Cringe Pak, creepy kan. Tapi seru. Baik, kita ngomong ini kan The Brothers kan dari kalangan-kalangan yang berbeda. Kan kayak gitu. Bahkan kemarin aku ada sempat lihat itu Harley ikut. Ya, itu bukan Itu bukan member sih, Bukan cuman member. kerabat. Kerabat. Iya. Ya, jadi itu dari komunitas MCI ya, motor Moge Club Indonesia. Oh, Nah, oke. di Dan situ sakle ya. dan Sakral itu perwakilan. Perwakilan ya. Membernya ada member Ada, itu di situ. Iya. Ya, bisa nanti mungkin lain kali dan waktu. Bisa diundang Bisa juga diundang. ke sini. Nah, untungnya berteman Jangan lupa adalah, datang, Pak. Untungnya berteman adalah saya tinggal tanya, bisa nggak Pak di-link-kan? Oh, bisa. Nah, kan itulah inti dari berteman ya. Itu intinya. Itu rezeki saya, Pak. Kontennya nggak kehabisan karena banyak teman. Jadi itu bisa kita linkkan juga nanti. Oke. Mungkin selain teman-teman komunitas motor yang lain yang pengen di sini juga gitu, pengen hadir juga, ya monggo Bang Ade orangnya humble banget, low profile pokoknya. Asik lah, diajak ngobrolnya juga enak banget. Ini bahkan setelah podcast ini kami ngobrol sampai pagi nanti ya. Langsung Bang Ade nih, gimana bininya nanti kalau pagi. Ngomong-ngomong The Brothers, itu kan 20 Juni 2020. 2020. Ya 2020. Iya 2020. 2020 kan. Nah, berarti kan baru ya belum sampai setahun kan. Iya, tadi kan saya juga. Kita sih sebenarnya itu deklarasi. Deklarasinya iya benar. Deklarasi itu dalam artian menyatakan bahwa Kita komunitas kita ada ini gitu. ada. Ah, Tapi kalau untuk sebenarnya berdirinya itu kita di pas marak-maraknya pandemi itu di bulan Maret. Sebenarnya Bang di malam takbiran sih Bang. Tepatnya. Ya terkumpul. Yang kita ngumpul. Kita diskusikan gimana kita bikin komunitas. Kita buat ini. Oke, setuju. Gimana arahnya gimana? Itu di malam takbiran Malam tahun Lebaran. ini ya, tahun Iya, 2020 ya. Oh, oke. Pas malam takbirannya itu kan kita janjian sorenya. Yuk nanti malam sambil jalan-jalan takbiran, kita sambil ngobrol ya gini. Pas terkumpul kita obrolkan dan alhamdulillah setuju ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Oke. Ya, semoga kedepannya tuh makin banyak. Amin, Amin. makin banyak, makin Ya, solid. semoga. Kita mungkin kuantitas tuh nggak terlalu kita nggak terlalu kita kejar ya. Kita pilih kualitasnya lebih kita tinggikan lagi Ya. lah. Internnya dulu kita perbaiki, kita tambah baguskan apa yang kurang kita isi, apa yang lebih kita tajamkan lagi. Gitu Iya. dulu sih. Dan tentunya kan dari orang-orang yang kalangan berbeda-beda, profesi berbeda-beda tuh Bisa saling bantu juga di situ membantu. ya. Lebih kuat lah ya. Ibaratnya kayak rumah kedua lah selain rumah kita di rumah. Iya, Ah, benar. oke. Nah, tempat nongkrong itu kalau tiap malam minggu di Bundaran ya. Beneran kita seringnya sih. Seringnya kita di Bundaran. Seringnya di Bundaran. Bundaran. Cuman kadang-kadang ya kita ganti-ganti juga mungkin. Biar nggak bosan aja. Ya. Ada base camp juga di Kumai. Di Kumai juga ada base camp ya. Di Kumai juga ada. Di jalan mana tuh? Mungkin
Di base camp kita di pas pertigaan depot Pertamina ya. Nah, pinggir jalan persis Di jalan pinggir utama apa pas. jalan apa sih itu namanya? Jalan Panglima Utar. Paling Utar, jalan utama arah Kumai lah pokoknya. Oke. Lu nanti kanan jalan setelah pertigaan arah pom bensin pokoknya sebelum pom bensin. Iya. Oke. Jadi di situ tempat base campnya. Ya, itu yang dari arah Kumai biasanya nongkrong situ dulu atau Base kita camp dari dari situ. Panglanbun juga nongkrong ke sana. Di Panglanbun sementara base camp kita ada di ini di pas pertigaan Sampuraga Baru. Oh, tempat Mas Yudi. Ya, Ya. swimming poolnya di situ sekarang. Riding paling jauh kemana? Nah, ini kadang-kadang ini sebagai Itu tolak ukur sebuah komunitas bermotor. enggak juga sih. Iya kan. Enggak juga sih kalau menurut gua. Aku enggak setuju kalau soalnya kalau masalah reading, individu-individu kan sudah reading juga nih dari sebelumnya. Mungkin kayak aku pribadi ya, aku di Jawa udah alhamdulillah udahlah ibaratnya udah banyak lah. Untuk di tempat-tempat di Jawa pakai motor custom, kita touring rame-rame. Cuman untuk komunitas The Brother aja ya mungkin baru sampai Sampit dan sekitarnya aja. Soalnya kan kita kan terbentuk juga masih baru nih, belum genap setahun. Tapi ya apalagi di masa pandemi kan, kita sudah panas sih sebenarnya pengen ayo kita reading kemana, kita yang agak jauh lah touring bahasa kita Ya, kan. salah satunya kayak tadi kan, mau nggak mau kita cancel. Nah, mau nggak mau, oke. ya panas di hati aja dulu nih Mas ini, mau pengen touring. Dijaga aja Kita tuh rem-rem baranya dulu, tuh. ya kita rem-rem dulu lah. Tapi kan sudah maksudnya untuk ke status komunitas motor itu kan readingnya sudah sejauh ini walaupun belum genap setahun sudah sampai Sampit Ya. segala macam. Sudah menjalin relasi lagi dari Sampit. Ya di Sampit Oh, di juga Sampit kita ada juga? ada bukan The Brothers, ada komunitas lain tapi kita hitungannya udah kayak saudara juga sih. Satu udah aspal dekat. juga. Satu Satu aspal. aspal. Komunitas motor itu di mana-mana satu aspal. Pak. Ya, satu aspal, satu hobi juga, dan ya semua teman-teman yang hobi di motor lah itu juga kita anggap saudara juga. Ya, walaupun berbeda, misalnya kita custom, yang lain motor apa-apa gitu, kita saling respect sih. Apalagi kalau sesama komunitas di Kobar kan. Ya. Ya, karena memang isi tujuannya juga yaitu tadi ngeramein Kobar. Panglanbun, Kota Waringin Barat, karena kita Khususnya. pengen banget ya kan di Panglanbun ini sekali-kali itu jadi tempat ini Tuan rumah ya. tuan rumahnya acara misalnya apa namanya itu Eh, Kopdar nasionalnya Motor. ya, itu mimpi lah. Itu mimpi kan, Harapannya. Harapannya kan. mungkin kita bisa apa ya bikin event kali atau apa ya mungkin skalanya yang Yang lumayan yang bisa menampung teman-teman yang hobinya motor. Ayo kita undang ini acara kita. Iya. Gitu. Tapi ya itu mimpi lah. Wah, semua orang itu Berawal dari mimpi. berawal dari Betul. mimpi. Saya pun mau podcast mimpi juga, Bang. Awalnya ya. Sekarang sudah jalan, Bang. Mantap kali. Ya tinggal gimana tadi konsistennya dari Ya, teman-teman The betul. Brothers ini ngejaga buat komunitas ini ke depannya tuh kualitasnya makin baik. Amin. Ya kan? Dan ke depannya juga makin baik. Harapannya begitu. Karena tentunya podcast WB Talk With ini akan ada agenda podcast on the road tuh kan. Jadi buat teman-teman yang sudah diundang pernah ke sini nih nggak tahu kapan tapi akan ada podcast on the road. Saya pribadi akan nyambangin satu-satu teman-teman yang mungkin di base campnya, mungkin di Tempat nongkrongnya. nongkrongannya segala macam kita akan seru-seru. Tapi Tapi nggak pasti tahu asik kapan. tuh, kan di luar kan outdoor atau iya. apa gitu kan. Lebih asik. Lebih Asik asik. Coba berhubung karena kita ya pandemi ini kita Pandemi nggak ini bisa, ya. Pak. Iya. Ya, itu dia tadi doa kita yang pertama tuh pandemi cepet hilang biar bisa cepet reading jauh lah. Iya. Nah, Biar pokoknya yang nggak cuman masalah reading jauh juga kan. Agenda lain. Agenda lain kita juga di Panglanbun juga lebih ini. Sekarang aduh gerak-gerak sedikit kita Ya, apalagi Cemas kan sudah, Pak. komunitas kan memang butuh masa ibaratnya Iya. kan. Nggak mungkin komunitas misalnya klik gitu nanti kan. Jadi butuh masa, butuh audiens, butuh ya Support ya kayak gitunya kan. hmm. Lagi pandemi kayak gini ya mudahan aja cepat berakhir. Masih juga kan biar lebih enak kan. Iyalah, kita juga pengen undang-undang orang-orang yang berkreatif ria ya. Jadi orang-orang berkreatif ria sering-sering aja show up biar kelihatan sama saya. Biar lebih terekspos. Lebih terekspos. Maksudnya kita begitu kita punya kelebihan apa segala macam, nggak ada salahnya kita untuk show up. Kan Ya. kayak gitu biar orang itu tahu kita ini siapa. ya Kita ini punya apa dan kita berbuat apa. Lebih kayak gitu. Tapi untuk di hal yang positif ya. Amin. Kayak The Brothers ini kan jatuhnya kayak ada kegiatan sosialnya, Ada. apa segala macam yang kayak tadi kita omongin juga, yang kayak anak-anak itu ada kekerasan itu ya, Korban kekerasan. itu juga dibantu apa segala macam. Harapannya ke depannya ya nggak ada pengen mau juga sih ada hal-hal yang kayak begitu,
Cuman pada saat ada hal yang begitu, teman-teman dari Brothers Tidak ini menutup mata ibaratnya. tidak kan. menutup mata, siap sedia bergerak juga dengan cara mereka sendiri, versi mereka, anak-anak The Brothers gimana caranya untuk ngebantu lah sebisa mereka dan semampu mereka. Jadi itu juga bisa diapresiasi karena jarang orang-orang itu punya gerak hati untuk seperti itu. Kebanyakan hanya sebatas untuk cuma dijempol, kasihan ya, segala macam. Lewat sosmed aja. Oh, sosmed. Oke, itu prihatinannya hanya sebatas jempol, tapi nggak jadi masalah lah. Kita tidak menyudutkan netizen, orang-orang yang seperti itu. Iya. Cuma untuk dari The Brothers sendiri, saya cukup salut apa segala macam karena punya muda-muda, tapi masih peduli dengan hal yang seperti itu. Kan kayak gitu. Itu berarti udah menandakan kualitas dari The Brothers ini memang bro sekali. Iya. Iya kan? The Brothers, bersaudara. Boy. Nggak lihat situ Pak tulisannya. Nggak salah ngomong. Jangan salah lagi loh. Iya. Bukan salah tadi itu sengaja. Sengaja dibalik. Gimik Ya, kan. Kita nggak ada Boleh, titik boleh. di belakang, tiba-tiba gimmick sendiri. Oke. Apalagi yang mau disampaikan, ada yang kurang nggak? Mungkin cukup sih kapten nih. Tem, Ya, apa nih yang perlu Saya disampaikan? sih Mungkin pengennya untuk internnya, untuk intern internet teman-teman yang ya, dengerin, buat teman-teman teman-teman ya, The The Brothers tentunya semoga nanti dengan ini kita semakin solid ya kan, semakin dikenal oleh berkembang juga. khususnya Kobar ya, yang punya Khususnya motor-motor Kobar. custom nih, khususnya nih anak-anak Kobar punya motor custom atau motor klasik juga kayak mungkin CB atau apa. Ya, Vespa. kalau pengen punya temen reading yang lebih rame atau apa, kita join aja. Vespa C70. Yang klasik-klasik Gabung aja, gitu. Gabung aja. Kita welcome kok. Oke. Teman-teman yang di sini, yang mau disampaikan? Cukup? Mantap ya. Kita interaksi aja Pak, biar kita seru. Itu rame loh di belakang kamera tuh rame. Rame, loh. rame. Mereka kita suruh jangan keras-keras nanti. Mantap juga. Jadi teman-teman yang pengen gabung, yang mungkin punya hobi sama apa segala macam, bisa langsung kepo-kepoin Instagramnya ada segala macam, komunitasnya ya. Ya. Di komunitasnya Jadi komunitas. ada, dan di situ juga ada kegiatan sosial mereka apa segala macam. Silahkan kepo-kepo yang punya hobi sama, gabung aja. Karena Jangan mereka ini Follow juga. follow tentunya. Jadi tahu nih kegiatan mereka apa aja. apa segala Iya. macam. Iya. Terlebih yang udah gabung. Buat kepo-kepo dulu, kadang-kadang orang kan stalking dulu kan. Ah, Kayak mau cari cewek juga kan stalking dulu, lihat nih orang kayak gimana sih. oke. Kira Anunya nih bersinar Motornya motornya. kinclong. Kinclong. itu Hujan terus padahal. motor kan unik tuh. Ya teman-teman mungkin bisa cari referensi pengen punya motor seperti apa, mungkin bisa tanya-tanya apa segala macam. Karena saya pribadi pun ada ketertarikan untuk di motor custom. Cuman berhubung badan ini mini, keinginan tuh pengen punya motor custom yang jenisnya kayak bread style. Ya, Red Bobber. Bread, bobber, Itu kayaknya oke. monkey. Nah, ini abang ini perlu dikasih ini nih. Tips. Iya. Yang cocok sama abang nih apa nih? Kira-kira apa nih untuk Kira-kira nih. untuk ukuran yang kayak gini? Ah. Ya, Bobber sama sih. Asik sih Bobber. Bobber Kayak sih, punya kapten kita Bobber juga kan. Bobber atau ini Tapi sebenarnya custom tuh nggak pandang fisik sih sebenarnya. Yang penting dasar. kita arahnya kemana nih, sukanya nih bentuknya yang model apa, kita kembangkan dari situ. Disesuaikan aja. Iya, kan namanya juga custom. Custom, bebas lah ya. Customisasi ya. Mau kerangka tulang belakangnya kayak gimana terserah Pak. Iya. Mau gerahamnya kayak gimana custom, ya kan Pak. Jadi terserah tuh mau selangkangannya kayak gimana. Waduh. Salah Pak. Salah Ya, dikit, salah maksudnya- dikit. Maksudnya posisi Iya, dari posisi. tangki. Iya, Pak. kesangkangannya kan kalau terlalu lebar. Kalau nggak enak. kecil kayak saya, kelebaran tangkinya kegedean kan susah Iya, ini benar. Pak. Iya, benar. Iya kan. Ngerasa Yang aja ada- sih nih ah. Aduh, nanti cepat keram ya. gitu kan. Pikirnya suka sama. Nakal. Kapten nakal. Ini pun juga The Brothers ini juga kita apresiasi ya, dari kesulitannya, dari kegiatannya apa segala macam. Karena kalau mau gabung mereka juga ada kegiatan futsal tuh yang saya baca di bio-nya tuh. Iya. Dia punya hobi futsal. Walaupun itu bukan pro ya pemainnya. Cuma buat seru-seruan. oke. Seru-seruan, cari Seru-seruan, keringat. Oke. Jadi nggak jadi ada olahraganya juga, nggak cuma sekedar nginjak gigi, tancap gas enggak. Iya. Iya. Itu juga pakai sepatu futsal. Ini silakan. Gabung-gabung aja nggak apa-apa. Kepo-kepo juga nggak Main apa-apa. futsal, main PUBG. Banyak ya, talentnya Mobile banyak. Legend ya, banyak banget. Kayak, tidak menutup kemungkinan untuk teman itu mengembangkan diri di situ ya, di Brothers. Udah Betul. kayak ini, Pak. Bisa jadi peluang usaha juga loh. Iya. Ya, iya dong. Iya. Iya, pastinya. Mungkin ada teman-teman yang punya usaha sablon baju, Baju, pengen gabung di Brothers. gas. punya bengkel-bengkel yang kiranya bisa menangani motor-motor custom. Nah, bisa ngebangun relasi lah, namanya Bisa rezeki. bermitra. Kita juga sudah ada sih sebenarnya, cuma Oke. kan tidak menutup kemungkinan ada
teman lain yang punya bengkel, aku tuh bisa loh garap motor custom di Pangkalan Bun, yang mungkin bisa lah share-share ke kita, join-join kan. Kan makin enak dengan deket kan, kita juga bisa bantu ngarahin kan. Oke. Ini anak motor, mainnya pasti di jalan kan? Jelas pasti di jalan. Terlebih akhir-akhir ini kita nih banyak nih hal-hal yang di bakal lantas apa segala macam. Iya. Ada pesan-pesannya nggak buat pengendara motor dari luar sana atau teman-teman yang sekiranya berkendara itu harusnya seperti apa? Kita mengedukasi aja Pak di sini Pak. Saling mengingatkan itu kan baik. Betul. Silakan disampaikan Bapak. Bapak Peri dulu mungkin. Mungkin buat teman-teman pengendara mau roda 4 maupun roda 2, Roda 6. roda 6 ya kan. Oke. Ya sebelum berkendara tentunya lebih baik kita periksa juga kelengkapan kendaraan, itu yang pertama. Juga kondisi kendaraan kita, mau itu dari rem maupun segala macam, itu kita periksa kembali. Terus jangan lupa juga sebelum kita berkendara, sebelum kita berjalan, berdoa tentunya, Itu yang ya, utama paling sebenarnya. utama. Berdoa dulu. Berdoa terus juga tetap waspada di jalan. Tetap meskipun fokus. ada spion, kita kalau bisa masih lihat dulu karena spion ini belum tentu juga menjamin keselamatan kita kan kayak gitu. Jarak pandangnya tidak mencakup Jarak semua lah. pandangnya tidak Jadi mencakup lebih baik semuanya. lihat-lihat dulu. Ya, Ya, sudah waspada. intinya aturi. Taati Taati peraturan lalu lintas itu yang utama dulu, safety-nya kan. pakai helm yang benar. Iya. apa segala macam. Nggak rating kanan belok kiri. Nah, itu Pak. Itu saya suka ngeri Pak. Suka ngeri maksudnya sering melakukan atau Dan itu tidak bisa disalahkan. Terlebih orang-orang yang di depan kadang Pak, saya iyalah biasa mama ya Pak ya. Ya. maaf ya mak. ya, Mak. Jangan mak kita juga nih. Pergerakannya random Pak. Iya. Harus pakai naluri sih baca arah gerakannya. Jadi mungkin ya bukan bermaksud ngomongin mama juga ya kan. Jadi ya kerandomannya itu yang ditakutkan. Jadi, Iya. apalagi kita di tengah ini hujan ya. Sering hujan Jadi juga. jangan ngebut-ngebut lah apa segala macam. Intinya safety first. Apalagi di bawah pengaruh alkohol. Iya, benar. Jangan sampai. Nah, Jangan sampai bahaya. sangat mempengaruhi sekali Pak. Kalau sudah Sangat, begitu sangat. tuh kita di jalan jadi ngeri ya Pak. Iya. Kan kayak gitu. Pokoknya kalau naik motor jangan sampai, karena yang kemarin kejadian kita lihat juga beritanya kan memang akibat pengaruh alkohol Pak. Yang di mana tuh? Yang Tabrakan beruntun. tabrakan beruntun itu. Yang Yang di bundaran Pancasila. Auri. Oh itu Auri, yang Auri, yang oh iya iya. robot gitu. Iya iya. Itu GTA ya, sampai itu GTA ya Pangkalan Bun. GTA. Sampai viral itu seantero Stereo Indonesia. Indonesia. Oke, dunia mediaan tuh rame Pak. Iya. Wah, Sekarang nah, masuk berita kan kemarin Trans TV ya? semua Pak. Oh semua? Semua berita nasional sudah masuk Pak. Mantap. Mantap. Viral, Amang. Ya cuman setidaknya itu untuk mengingatkan buat pengendara untuk setidaknya berhati-hati apa segala macam. Iya. Fokus. Oke. Mungkin podcast kita cukup sampai di sini ya. Udah kita lanjut di luar aja. Oke. Mungkin ya teman-teman ya yang mungkin udah menyaksikan konten podcast ini hampir 1 jam ya. Terima kasih banget yang mungkin udah nonton dari awal sampai akhir. Kita juga terima kasih juga udah diundang ke sini kan. Iya. Suatu kehormatan juga dari The Brothers sudah diundang di WB Talk. Dan Udah tidak lupa dikasih thank you hidangan-hidangan. buat hidangan kita. Ya, Oke, dari Miyadi roti bakar. Wah, enak asli enak. Oke. Recommended lah Oke, mantap. Untuk perotian bakaran enak. roti Iya. bakaran. Oh, perotian bakaran. Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa follow IG teman-teman yang ada di sini segala macam. Komunitasnya juga di-follow. Follow juga IG saya jika berminat pengen lihat apa aja sih konten berikutnya atau saya ngobrol sama siapa saja bisa DM ya, sekali lagi saya ingatkan. Dan juga nggak lupa seperti awal dan akhir akan kita ingatkan, tengah pandemi ini teman-teman jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan segala macam, jauhi kerumunan ya, untuk menekan tingginya penyebaran COVID-19, karena kita harapkan tahun 2021 ini COVID akan segera hilang. Amin. Amin. Siap. Amin. 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 Ya kan, kita di sini berharap semua itu menjadi doa yang terbaik lah di 2021. Iya. Jadi terima kasih banyak yang udah datang. Kemudian kita semua diberi kesehatan, keselamatan Amin. pada saat Amin. mungkin teman-teman riding, nongkrong apa segala macam. Amin. Tetap jaga-jaga jarak segala macam, protokol kesehatannya tetap ditaati ya teman-teman. Ya, Kita di sini siap, sama-sama selalu. mengedukasi ya. Tentunya selain kita juga seru-seruan di sini, kita tentunya akan tetap mengedukasi teman-teman yang di luar sana. Jadi channel ini tidak semata-mata hanya untuk ngobrol santai dan tidak jelas ya. Jadi tolong teman-teman agak sedikit bijak lah. Kayak gitu. Betul. Oke, ini udah 1 jam. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.